Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Korima Warga dari PGMI 5. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah psikologi yang berjudul Ingatan. Ingatan menurut para ahli menjelaskan bahwa memori atau ingatan adalah suatu kemampuan untuk mengingat apa yang telah kita ketahui. Seseorang dapat mengingat sesuatu pengalaman atau kejadian di masa lalu. Ingatan adalah sistem yang berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Ingatan memiliki 3 aspek. Yang pertama, menerima kesan. Yang kedua, menyimpan kesan. Dan ketiga, memproduksi kesan. Penyimpanan informasi yang diubah akan dipertahankan pada tahap penyimpanan. Penyimpanan adalah suatu proses pengendapan atau menyimpan informasi yang akan diterima dalam suatu tempat tertentu. 1. Mengingat dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Contoh, 1. Kita mengingat wajah kawan yang sudah lama tidak berjumpa. Kedua, mengingat musik yang dulu sering kita nyanyikan. Kedua, bentuk mengingat yang lebih sukar adalah rekal. Rekal adalah mengingat sesuatu tanpa indera kita atau tanpa sepengetahuan kita. Contoh, mengingat sebuah novel yang telah selesai kita baca. Ketiga, lebih sukar lagi ialah mengingat dengan cukup tepat namun sedikit terlupakan akan kejadiannya. Contoh, dahulu dia suka menyanyi, tetapi apakah dia masih ingat dengan lagu itu? Atau apakah dia sering menyanyikan lagu itu? 4. Bentuk mengingat kebiasaan-kebiasaan yang sangat otomatis. Contoh, mengingat kata-kata yang sering kita ucapkan kepada seseorang yang spesial menurut dia. Adapun jenis-jenis ingatan. Ingatan atau memori telah menjadi satu pokok bahasan dalam psikologi kognitif. Pertama, memori sensoris. Memori sensoris adalah ingatan yang berkaitan dengan menyimpan informasi yang di bawah panca indera. Contoh, ketika melihat benda banyak sekali dan Anda berjalan ke suatu tempat, lalu Anda melihat ada yang lebih menarik dan Anda mengambilnya. Ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek atau sering disebut working memory adalah suatu proses penyimpanan memori sementara, artinya mengasih memori yang hanya sementara dibutuhkan. Contoh, pada nomor telepon yang Anda hafal terus-menerus dan sampai nomor tersebut akan tetap tersimpan dalam memori Anda selama Anda membutuhkan. Ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang adalah suatu proses memori atau ingatan yang permanen. Artinya, informasi yang akan disampaikan dapat diingat dalam waktu yang sangat panjang. Contoh, ketika seseorang yang Anda sayangi pergi meninggalin Anda selamanya dan Anda akan teringat kenangan indah bersamanya. Faktor yang mempengaruhi ingatan. 1. Faktor usia. Ingatan paling tajam pada diri manusia kurang lebih pada usia 10-14 tahun. Adapun pada usia 15-50 tahun, di saat itu ingatan bisa saja tinggi, tetapi pada hal yang begitu penting. Yang kedua, kondisi fisik, misalnya sakit, kelelahan membuat ingatan sedikit melemah. Yang ketiga, faktor emosi. Dalam hal ini, seseorang akan mengingat dengan lebih baik apabila peristiwa itu menyentuh perasaannya. Metode mengingat. Teknik ingatan adalah suatu informasi yang kita peroleh ke dalam otak sesuai dengan cara kerja otak. Yang pertama, metode petualangan. Informasi yang diulang-ulang akan semakin ingat, seperti menghafal sebuah lagu. Kedua, teknik asosiasi. Bagaimana cara kita mengasosiasikan berbagai hal dalam memori, mengingat bagaimana kejadian potongan cerita itu terjadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.